Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini Muhammad Riki. Saya adalah siswa magang dari SMK Negeri 11 yang magang di Radar Banjarmasin. Pada edisi 4 Agustus 2024 ini saya akan memberikan 2 siaran, yaitu pertama, edukasi bahaya perundungan di SMP Negeri 1 Halong. Dari Paringan melaporkan mencegah kekerasan perundungan di lingkungan sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DP3A P2KB PMD Balangan memberikan edukasi di SMP Negeri 1 Halong Kamis 31 Juli. Menyasar pelajar, tujuannya membangun kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan fisik maupun psikis. Jabatan Fungsional Bergerak Swadaya Masyarakat Balangan Linuah Andri Winarti merupakan bagian dari strategi pencegahan terhadap kasus kekerasan anak yang angkanya masih cenderung meningkat baik secara lokal maupun nasional. Ia menegaskan pihaknya siap memberikan pendamping bagi korban kekerasan atau bullying yang mendorong anak-anak memahami batasan perilaku yang sehat dan bertanggung jawab dalam pergaulan sehari-hari. Sementara itu, PLT Kepala SMP Negeri 1 Halong, Mahyudi, mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap isu kekerasan di kalangan pelajar. Ia berharap kegiatan serupa terus dilanjutkan secara berkala dengan materi relevan dan aplikatif demi menciptakan iklim belajar yang sehat dan kondusif. Berita kedua adalah bukan lagi musibah, tapi rutinitas. Dari Banjarmasin melaporkan Dinas Pemadam Kebakaran dari Penyelamatan Banjarmasin mencatat sejak Januari hingga awal Agustus 2025 terjadi 81 peristiwa kebakaran. Menengok tahun-tahun sebelumnya, jumlah kebakaran pada 2025 cenderung tinggi. Pada 2024 tercatat 134 kasus kebakaran, sementara pada 2023 bahkan 190 kasus. Sebagian besar kebakaran disebabkan korsleting. Selain korsleting, kelalaian juga menjadi faktor pemicu kebakaran. Contoh, kebiasaan lupa mencabut stop kontak sebelum meninggalkan rumah, kata Kepala Desa Diskriminat Banjarmasin Hendro secara terpisah. Banyak instalasi listrik di rumah warga yang sudah tidak sesuai standar keamanan. Padahal instansi listrik sebaiknya diperiksa ulang jika sudah lebih dari 5 tahun guna memastikan kondisinya masih aman. Ditanya upaya pencegahan, Hendro mengatakan pihaknya menggencarkan sosialisasi ke kelurahan dan sekolah. Hingga pertengahan 2025 pihaknya telah melakukan sosialisasi dari 52 kelurahan di Banjarmasin. Seluruh SMA di kota ini juga telah dikunjungi untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pencegahan kebakaran. Hendro berharap di setiap rumah ada alat pemadam api ringan atau APAR. Namun untuk pengadaan tabung APAR, ia mengakui dinasnya tidak memiliki alokasi anggaran untuk itu. Skill relawan Dampar. Prakota Kota Nandia Febraya Pramata Jaya menyarankan agar Pemkom membentuk tim terpadu bersama PLN dan otoritas terkait untuk menanggulangi ancaman kebakaran yang terus berulang. Langkah awal adalah pemetaan dan pendataan lokasi rawan kebakaran. Tim ini juga mengecek dari rumah ke rumah, khususnya di permukiman dengan beresiko kebakaran tinggi. Selanjutnya, penataan ulang terhadap standar kelistrikan pelanggan PLN. Penataan kelistrikan terhadap pelanggan lama mesti diutamakan karena dinilai sebagai kelompok paling rentan. Sebagai instalasi listrik di rumah, mereka tak pernah diperiksa lagi sejak pemasangan awal. Anda juga mengusulkan agar relawan barisan pemadam kebakaran BPK dilibatkan dalam upaya ini. Mereka bisa diberikan pelatihan khusus agar mampu mendeteksi kondisi kelistrikan yang tidak standar di rumah-rumah warga sekitar lingkungan masing-masing. Nanda menyebut tanpa upaya pencegahan dari sumbernya maka kasus kebakaran akan terus berulang. Sementara itu, akademis di Fakultas Teknis Universitas Lampung, Mangkurat Akbar Rahmat, menilai upaya sosialisasi dari pemerintah masih minim. Ia juga mendorong pengadaan tabung APAR di tingkat RT, tak hanya edukasi akibat juga menyorot tantangan fisik dalam penanggulangan kebakaran, khususnya di kawasan gang-gang sempit yang menyulitkan relawan untuk menjangkau lokasi dengan cepat. Meski dikenal memiliki banyak relawan damkar,
Akbar menilai profesionalisme mereka masih perlu ditingkatkan. Ia mengusulkan adanya pelatihan khusus agar keterampilan para relawan sesuai standar. Akbar berharap pemerintah mulai serius membenahi infrastruktur serta meningkatkan kapasitas para relawan secara bertahap. Begitu saja semua siaran saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Radar paling paham soal benua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sofia Tika Putri. Isi PPLD Mesin dari SMK Hamzah Satui, edisi tanggal 4 Agustus 2025, berjudul Kemenkum RI Gelar Evaluasi Kinerja. Depok, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Alex Kosmas Kinem didampingi Kepala Divisi Pelayaran Hukum, Medi Firman Syahdan, Kepala Divisi Perangkat Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardana, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum. Rustam Saka mengikuti kegiatan rapat koordinasi pengendalian kinerja semester 1 tahun 2025 yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Depok, Selasa, tanggal 29 bulan 7. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2025 ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Ardias. Dalam arahannya, Supratman menekankan pentingnya pengendalian sebagai instrumen memastikan kinerja kementerian berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran strategis. Pengendalian kinerja bukan hanya sekedar evaluasi administrasi, tapi bentuk konkret dan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Kinerja yang tinggi lahir dari perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang konsisten, dan pengendalian yang kritik, ujar Supratman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sala Karisma Renata, siswa PKR Radar Banjarmasin dari SMKN 11, edisi Senin 4 Agustus 2025. Berita hari ini akan membahas mengenai berkas korupsi PT POS dilimpahkan ke jaksa. Berkas perkara kasus dugaan tindakan pidana korupsi di kantor PT POS Tanah Laut telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Pelimpahan berkas dan penyerahan tersangka dilakukan pada Kamis 31 Juli 2025. Dari penyelidik asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan ke Kejaksaan Negeri Tala, tersangka berinisial H jabatannya Brand Manager PT POS Indonesia KCP Botutungku 70872 di Kecamatan Penyimpanan. Sebelumnya, H juga pernah menjabat di KCP Plehari 70800. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tala Ahmad Rifani mengatakan, saat ini JPU masih menyusun surat dakwanya. Ia menambahkan penanganan perkara ini melibatkan jaksa gabungan dari Kejari Tala dan Kejati Kalsel. Selama proses tersebut, tersangka H didampingi seorang pengacara dari Banjarmasin. Kondisi H juga sehat. H diduga melakukan penggelapan uang kas PT POS Indonesia KCP Plehari serta memanipulasi pencatatan transaksi keuangan. Ia juga disangka menyalahgunakan dana tabungan nasabah dalam layanan e-Batara POS di KCP Batu Tungku. Penyalahgunaan wewenang itu terjadi dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Sekian berita hari ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Radar Banjarmasin paling paham soal benua. Saya Sala Karisma Renata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.